Assalamualaikum Bro, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Sekarang mari kita tajamkan kembali imajinasi kita dan kita latih kembali nalar intelektualitas kita dengan mengkaji salah satu spekulasi ilmiah yang beredar di masyarakat, yaitu tentang bagaimana awal mula manusia ada gitu. Tapi kita mulai dari spoiler film yang saya tidak akan merasa bersalah untuk membahasnya karena ini adalah film yang cukup jadul, yaitu Knowing. Baraya tahu kan film itu? Jadi film itu ceritanya adalah ada sekelompok alien yang datang ke bumi untuk memperingatkan manusia bahwa di masa depan akan terjadi kiamat tanggal sekian, tahun sekian. Alien yang dimaksud itu nampaknya sudah bisa mengakses masa depan sehingga mereka bisa memberitahu kepada manusia secara lebih jelas, detail, sampai tanggal-tanggalnya, bahkan titik koordinat sebuah peristiwa itu melalui penglihatan-penglihatan dan bisikan-bisikan mereka. Nah, singkat cerita bahwa bumi pada akhirnya memang menemui ajalnya, hancur gara-gara aktivitas matahari yang berlebihan. Tetapi alien-alien yang dimaksud itu berhasil menyelamatkan segelintir kecil manusia untuk ditempatkan di planet lain. Segelintir kecil manusia itu biasanya adalah anak-anak di bawah 15 tahun, masih kecil, sepasang-sepasang dibawa ke sana, kemudian ditempatkan ke sebuah planet yang masih kosong. Nah, planet yang kosong itu digambarkan di situ ketika anak-anak diturunkan itu ada di sebuah pohon yang sangat besar, yang sangat rindang, yang saya pikir ini adalah sebuah majas tentang bagaimana awal mula kehidupan bumi terbentuk atau kehidupan manusia terbentuk gitu. Jadi film Knowing itu sebenarnya adalah representasi dari sebuah cerita atau sebuah hipotesis ilmiah bahwa manusia tidak berevolusi di bumi, tapi di tempat lain, di planet yang lain, dan kemudian manusia itu dipindahkan ke bumi karena satu hal tertentu, mungkin karena planetnya sudah hancur dan sebagainya. Nah, segelintir orang kemudian dipindahkan ke bumi sepasang, dan merekalah yang memulai peradaban baru gitu. Nah, apakah teori itu menarik untuk dikaji? Makanya simak, ayo kita sama-sama kaji sekali lagi ya, untuk menajamkan kembali imajinasi dan intelektualitas kita. Yuk kita bahas. Baraya tahu tongkrongan bapak-bapak kalau ngobrol malam-malam isinya apa? Pada tahun 1950 ada seorang profesor yang sangat terkemuka. Itu jajarannya teman-temannya Einstein gitu ya. Namanya adalah Enrico Fermi. Dia waktu lagi nongkrong sama bapak-bapak yang lain, para profesor gitu, di satu tempat, dia kemudian lihat ada sebuah majalah yang di covernya itu ada gambar alien. Kemudian dia nyeletuk, kenapa mereka tidak pernah kita lihat sekarang? Di mana mereka berada? Kata dia itu seperti itu. Nah, celetukan bapak-bapak profesor itu justru malah memunculkan perdebatan yang cukup panjang, yang cukup sengit, dan menghasilkan banyak sekali hipotesis terkait dengan paradoks yang dia kemukakan. Apa itu paradoks Fermi? Jadi paradoks Fermi itu adalah seperti yang bapak-bapak tadi ceritakan. Kan secara kalkulatif seharusnya alam semesta ini mengandung banyak sekali kehidupan cerdas. Jadi dengan simulasi sederhana bahwa manusia bisa berevolusi dengan sampai bentuk seperti ini hanya dalam waktu 2 miliar, dan pada faktanya alam semesta ini usianya sudah bermiliar-miliar tahun, maka sudah pasti akan ada banyak sekali kehidupan-kehidupan semacam manusia ini, atau bahkan yang lebih dari manusia ini. Dan fakta bahwa di galaksi Bima Sakti saja ada ratusan miliar bintang yang hampir semuanya memiliki planet, dan di antara planet-planet itu ada yang ada di zona Goldilocks yang memungkinkan adanya kehidupan berbasis karbon. Maka sangat kecil kemungkinan secara matematis bahwa tidak ada kehidupan lain selain di bumi gitu. Jadi pasti ada gitu secara matematis gitu ya. Nah, tapi kan kalau memang kemungkinannya sebesar itu, kenapa sampai sekarang kita tidak pernah melihatnya, bahkan kita tidak pernah melihat tanda-tandanya? Nah, ini kan paradoks gitu. Nah, paradoks ini akhirnya dicoba untuk dijawab oleh banyak sekali ilmuwan setelahnya. Ada misalkan yang mengatakan, misalkan Michael Hart mengatakan, kenapa kita sampai sekarang tidak pernah melihat alien? Karena memang alien itu tidak pernah ada. Dan bahwa kehidupan cerdas itu khas di bumi dan kita tidak akan menemukan di tempat yang lain. Makanya kita harus benar-benar menjaga bumi, karena bumi adalah satu-satunya tempat di mana makhluk cerdas bermukim. Itu karena Michael Hart gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena untuk bisa menghasilkan kehidupan semacam di bumi dibutuhkan kebetulan dengan probabilitas yang luar biasa sulit gitu.
Jadi bumi itu benar-benar satu-satunya yang khas gitu. Jadi jangan berpikir alien ada di luar sana. Itu jawaban dari paradoks Fermi yang pertama. Kemudian yang kedua itu mengatakan bahwa alien itu ada, di luar sana itu ada, dan banyak. Bermiliar-miliar planet, bermiliar-miliar kehidupan di sana, itu banyak. Tapi masalahnya, jarak satu planet dengan planet yang lain itu terlampau jauh. Sehingga manusia yang ada di bumi dan makhluk lain di planet yang lain itu tidak bisa berkomunikasi dan tidak bisa berinteraksi. Bayangkan saja misalkan kalau ada manusia yang mencoba untuk mengirimkan sinyal radio ke bintang terdekat dari kita, dari sini aja, kita butuh waktu bertahun-tahun cahaya. Itu susah banget kan? Jadi lama banget. Katakanlah misalkan 50 tahun baru sampai. Nah kemudian di sana memang ada alien, dan kemudian mereka secara kebetulan mengerti pesan kita, dan kemudian mereka balik menyampaikan pesan kepada kita. Jadi kita nyebut assalamualaikum gitu ya. Mungkin 100 tahun, 200 tahun kemudian baru datang waalaikumsalam gitu. Kitanya udah punah duluan misalkan gara-gara global warming dan sebagainya gitu. Jadi kehidupan itu ada di luar sana, tetapi karena terlalu jauh maka kita tidak mungkin bisa mengakses informasi dan pengetahuan dari planet lain, dari alien lain. Begitu, itu jawaban yang kedua. Kemudian ada juga jawaban yang ketiga adalah bahwa di luar sana memang banyak alien, di planet-planet lain itu memang banyak alien, tapi kita belum akan berkomunikasi dengan mereka karena memang waktunya belum ada gitu. Kan peradaban manusia itu masih sangat pendek. Peradaban manusia itu baru 15.000 generasi kan. Jadi ya masih sependek ini dibandingkan usia alam semesta. Jadi kalaupun memang ada alien di sana yang kemudian mencoba kontak dengan alien-alien yang lain, kontak dengan manusia dan sebagainya, dan mereka misalkan sudah bisa berinteraksi, sedangkan kok kita belum, ya kita kan peradabannya baru sangat-sangat sedikit, dan kita belum bisa mengakses. Jangan-jangan memang manusia-manusia di masa lampau pernah bertemu dengan alien, cuman kitanya tidak mencatat dalam sejarah. Kan bisa aja seperti itu gitu. Nah jadi itu hipotesis yang ketiga gitu ya. Nah cuman untuk yang hipotesis ketiga ini, Pak Stephen Hawking sempat mengingatkan kepada kita semua, please jangan coba-coba untuk mengontak alien di luar sana. Bahwa alien itu ada, tapi jangan pernah dikontak. Karena apa? Karena kalau misalkan dikontak, kita ngirim sinyal kemana-mana gitu, itu seperti undangan jangan-jangan akan menjajah kita. Sama seperti orang-orang Eropa ketika datang ke Amerika, mereka langsung menjajah dan mengeksploitasi dan menyingkirkan orang-orang asli di sana. Kan begitu. Jangan-jangan seperti itu gitu. Nah, saya sih sebenarnya agak kurang sepakat dengan Pak Stephen Hawking dalam hal ini. Bukan berarti saya mengaku lebih cerdas, bukan. Cuman dalam logika berpikir saya adalah, jika ada makhluk alien nun jauh di sana yang memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa, yang hebat, yang perkasa, bisa sampai datang ke bumi walaupun jaraknya itu misalkan berpuluh-puluh tahun cahaya, maka dia tidak akan membutuhkan lagi sumber daya di bumi. Karena artinya siapapun yang bisa datang ke bumi itu adalah orang yang adalah makhluk yang bisa merekayasa energi sedemikian rupa sehingga mereka tidak membutuhkan sumber daya konvensional dari bumi. Jadi kayaknya nggak usah dijajah gitu. Nah, karena itulah kemudian muncul hipotesis berikutnya lagi. Nah, hipotesis inilah yang menarik, yaitu apa? Bahwa alien itu selama ini memang ada, dan selama ini memang berkunjung, dan selama ini memang berseliweran di antara kita. Bahkan ada di antara mereka yang nyamar jadi orang, cuman kitanya tidak sadar. Nah, ini teori yang disebut sebagai, atau hipotesis yang disebut sebagai hipotesis kebun binatang kosmik gitu. Jadi bumi itu adalah kebun binatang atau laboratorium kosmik, di mana alien itu selama ini melihat kita pulang pergi ke sini, bahkan menyimpan agen-agennya di sini untuk mengawasi kita, tetapi mereka tidak akan ikut campur sama sekali tentang apa yang akan kita lakukan. Kita mau melakukan perang dunia 1, perang dunia 2, perang dunia ketiga, kita akan mengontak mereka dan sebagainya. Mereka hanya akan mengawasi kita, melihat kita. Ini kita cocokkan dengan apa yang terjadi pada diri manusia kepada hewan-hewan dan makhluk lain yang berperadaban lebih rendah atau berkesadaran lebih rendah. Jadi di alam liar misalkan kita melihat ada harimau makan kijang, kita biarin saja itu terjadi, walaupun kayaknya kasihan juga kijang dimakan sama harimau, tapi itu dibiarkan aja. Demi apa? Demi keseimbangan ekosistem, demi laju evolusi alamiah. Nah, mungkin alien juga melihat kita seperti itu. Biarkan saja manusia hidup dan matinya, biarkan, karena ini adalah bagian dari keseimbangan alam. Kalau misalkan mereka berhasil, mereka akan maju dan kontak dengan kita, tapi kalau tidak, ya sudah, tidak apa-apa. Dibiarkan saja. Dan kita menjadi tempat wisata buat para alien itu. Tuh, lihat yuk, kita datang ke kebun binatang kosmik, di mana itu di bumi. Kemudian mereka dengan peralatan yang super canggih bisa melihat kita tanpa kita sadari gitu.
Menarik nggak sih pernyataan ini? Dan kalau misalkan kita lanjutkan kenapa bisa seperti itu, argumentasinya juga cukup banyak. Misalkan, Baraya tahu nggak, di Amerika Serikat itu di tahun 1951 sampai 69 itu ada sebuah proyek namanya Blue Book Project. Blue Book, bukan Blue Book tapi buku biru gitu ya. Buku biru. Nah, buku biru itu dia menjelaskan ada sekian juta laporan tentang keberadaan alien. Jadi Project Blue Book itu sengaja untuk mencari alien itu gitu ya, mengkonfirmasi pelaporan-pelaporan untuk kepentingan keamanan Amerika Serikat. Nah, dari banyaknya pelaporan-pelaporan itu, 3%-nya diketahui itu bukan rekayasa dan itu bukan salah lihat. Jadi dari penampakan dan kesaksian dan sebagainya hampir semuanya hoax. Mau itu rekayasa, salah lihat dan sebagainya. Tapi 3% diantaranya itu bisa dikonfirmasi bahwa itu bukan rekayasa dan itu bukan salah lihat. Tapi apa? Masih misterius. Nah, tetapi luar biasanya adalah pejabat-pejabat tinggi dari Blue Book Project itu justru malah mengatakan dengan sangat simpel dan sederhana bahwa itu salah lihat, itu hoax, itu apa gitu. Padahal mereka sendiri menyebut bahwa itu asli belum ini, tapi langsung ditutup-tutupi bahwa itu bukan terjadi apa-apa, itu biasa-biasa aja gitu. Misalkan ada sebuah kejadian pilot Amerika Serikat yang melihat benda terbang mendarat dekat dengan bumi, kemudian naik turun apa dan dia kejar apa segala rupa sampai pesawatnya hancur. Disebutkan di situ adalah bahwa dia salah mengidentifikasi bulan dan malah berusaha untuk mengejar bulan. Kan nggak masuk akal gitu dalam ceritanya. Nah, jadi ada konspirasi yang menyebut jangan-jangan manusia selama ini memang sudah berinteraksi dengan alien, atau bahwa alien-alien itu sudah menyimpan agen-agennya di bumi untuk bisa menutupi jejak-jejak mereka gitu. Jadi mereka tuh kadang-kadang ya error gitu, kadang-kadang apa. Jadi biasanya mereka bisa melihat dan memantau manusia dengan leluasa, tapi peralatan mereka misalkan kacau, peralatan mereka rusak sehingga kita bisa melihat mereka gitu. Nah, tapi setelah dikonfirmasi kepada pejabat terkait, ternyata langsung disebut bahwa oh itu hoax, itu bohong, itu balon udara dan sebagainya. Nah, ini disebutkan oleh beberapa akademisi, para profesor yang menyebut bahwa Blue Book justru secara sengaja dibuat untuk menutup-nutupi keberadaan alien itu gitu. Atau dibuat simplifikasi bahwa apa yang manusia lihat sebagai makhluk luar angkasa itu justru adalah kebohongan gitu. Jadi kan kita banyak yang lihat tuh itu alien, wah itu membohong, itu hoax, itu apa dan sebagainya. Nah, itu secara sengaja dibuat agar si alien-alien itu justru tetap menjadi misteri sampai sekarang gitu. Nah, itu ada teorinya seperti itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya, jangan-jangan sih mereka juga melihat nanti kapan-kapan ya, kalau memang bumi sudah tidak lagi kuat untuk bisa menampung manusia, atau bahkan bumi ini sudah akan hancur ekosistemnya dan sebagainya, maka manusia-manusia itu oleh para alien itu akan diculik untuk ditempatkan di planet yang lain untuk memulai kembali peradaban dari awal gitu. Mungkinkah seperti itu? Nah, kalau mungkin seperti itu, kalau hipotesisnya seperti itu, maka ada beberapa hipotesis lanjutan bahwa sebenarnya itulah pula yang terjadi pada manusia. Jadi manusia modern yang sekarang ini tidak berasal dari bumi, tapi berasal dari planet nun jauh di sana, yang karena satu hal kemudian ditempatkan ke bumi gitu. Salah satu yang mengeluarkan teori ini adalah seorang dokter dari Amerika Serikat, namanya adalah Ellie Silper gitu. Nah, si dokter ini itu bikin sebuah buku yang memuat 53 argumentasi bahwa manusia itu tidak berasal dari bumi. 53 argumentasi. Apa saja diantaranya? Misalkan gini, coba Baraya pikirkan dan renungkan sama-sama. Perjalanan evolusi itu seharusnya membuat manusia itu tidak rentan terhadap bumi secara alamiah, kalau memang manusia itu berevolusinya di bumi, kan begitu. Tapi bagaimana ceritanya ketika manusia ada di bumi, melahirkannya susah banget gitu. Kalau misalkan seorang ibu melahirkan anak secara alamiah, itu justru malah berpotensi besar untuk merenggut nyawanya sendiri. Kalau sekarang kan udah ada dokter, udah ada apa segala rupa gitu kan, udah tingkat kematian ibunya udah bisa ditekan. Tapi kalau misalkan terjadi secara alamiah, itu tingkat kematian ibu itu sangat tinggi. Coba bayangkan Baraya, bagaimana ceritanya manusia yang berevolusi di bumi, tetapi bahkan hanya untuk melahirkan saja dia harus bertaruh nyawa. Itu kan nggak masuk akal menurut dokter Ellie Silper itu. Atau misalkan argumentasi yang lain, yang sederhana aja, coba kulit manusia.
Kalau memang manusia itu berevolusi di bumi dan dia memang tinggal secara alamiah di bumi, kok mudah terbakar kulitnya? Kok kulitnya tidak kuat terhadap sengatan cahaya matahari? Baraya misalkan berenang-renang aja, nggak usah panas-panasan ke gurun Arab gitu ya. Baraya berenang-renang aja, ya, biasanya tengkuk kita itu jadi sakit, panas gitu, karena melepuh si kulitnya itu kepanasan. Kan manusia tinggal di bumi, kok sejam 2 jam kena cahaya matahari aja nggak bisa beradaptasi? Katanya berevolusinya di bumi, kata dia. Ini kan juga sebenarnya adalah argumentasi. Atau misalkan argumentasi yang lain. Jika manusia hidup di bumi dan berevolusi di bumi, kenapa banyak sekali makanan-makanan yang bikin kita alergi? Masa tubuh kita menolak sama makanan yang secara alamiah kita makan? Kan nggak mungkin gitu kan, ini aneh gitu. Mana ada hewan yang kena alergi sama makanannya sendiri, tapi manusia mengalami itu gitu. Dan ditambah lagi misalkan dengan bahwa dalam rentang teori evolusi kita tuh memang agak yang dikenal orang zaman dulu itu sebagai missing link gitu. Jadi bagaimana ceritanya, ada kera besar, kemudian kera yang berdiri tegak, kemudian berubah menjadi manusia. Nah ini Homo sapiens, dari Homo erectus ke Homo sapiens itu kan membingungkan gitu. Nah ini makanya Pak Eli Silver itu mengajukan sebuah hipotesis bahwa kita berevolusinya di tempat nun jauh di sana, tapi kemudian ditempatkan ke bumi. Kalau misalkan dalam gagasannya dia, bumi itu penjara. Jadi makhluk-makhluk yang kelewat jahat dari planetnya itu ditempatkannya di bumi gitu. Jadi bumi itu sebenarnya adalah tempat tinggal buat hewan, buat tumbuhan, buat apa, tapi bukan buat manusia. Manusia itu, makanya di bumi satu-satunya yang makhluk yang cerdas itu ya hanya manusia. Coba Baraya pikirkan, dari sekian miliar spesies yang ada di bumi, kok cuman manusia yang akhirnya mencapai level kesadaran dan level kecerdasan sampai sejauh ini gitu. Aneh nggak sih? Nah, kata Silver itu cukup aneh. Makanya silahkan pikirkan, jangan-jangan kita memang tidak berasal dari sini gitu. Nah, nanti ketika bumi sudah mulai goyah dan kacau lagi, mungkin kapan-kapan kita akan dipindahkan lagi ke tempat yang lain gitu. Menurut Baraya bagaimana? Ya silakan Baraya berpikir, silakan Baraya renungkan. Ini belum tentu benar, belum tentu salah gitu. Cuman sekali lagi ini adalah cara kita untuk mengasah kembali imajinasi kita dan menakar secara nalar bagaimana spekulasi ilmiah itu bisa kita pecahkan. Terima kasih karena sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.